Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Baik. Siapa yang tidak hadir pada pertemuan hari ini? Rima. Kenapa Rima? Nggak sakit. Semoga Rima lekas sembuh ya. Baik. Pada materi hari ini kita melanjutkan materi sebelumnya. Yang sebelumnya kita pelajari tentang pelestarian lingkungan. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang perusahaan lingkungan yang dilakukan oleh manusia. Bapak harap pada pelajaran hari ini Anda semua dapat mengetahui apa saja bentuk perusahaan lingkungan yang disebabkan oleh manusia, dan juga upaya apa yang Anda dapat lakukan dalam mengatasi perusahaan tersebut. Baik, kita langsung saja ke materi agar Anda sedikit punya pandangan tentang apa itu tentang perusahaan lingkungan. Nah, perusahaan lingkungan merupakan proses penurunan kualitas lingkungan hidup yang ditandai dengan berkurangnya atau hilangnya daya dukung lingkungan untuk menopang kehidupan makhluk hidup. Kondisi ini terjadi ketika komponen produsen seperti udara, air, tanah, serta keanekaragaman hayati di dalamnya mengalami kerusakan fisik atau kontaminasi sehingga keseimbangan dalam menjadi terganggu. Nah, mengapa penting kita dalam menjaga lingkungan? Nah, menjaga lingkungan sangat penting karena lingkungan itu penyedia utama kebutuhan dasar manusia seperti udara, air bersih, dan juga pangan yang menjadi penopang utama untuk bertahan hidup. Selain itu, ekosistem yang sehat berfungsi sebagai bentang alami untuk mencegah bencana seperti banjir dan tanah longsor, sekaligus juga menahan laju perubahan iklim global. Dengan merawat alam, kita tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat hari ini, tetapi juga menjamin ketersediaan sumber daya alam bagi generasi yang akan datang. Nah, peran individu dalam menjaga lingkungan. Nah, peran individu kita sendiri dalam mencegah perusakan lingkungan dapat dimulai dengan menolak segala bentuk aktivitas yang merusak alam. Dengan menolak segala bentuk aktivitas merusak alam, seperti tidak melakukan pembakaran sampah sembarangan dan tidak membuang limbah rumah tangga ke aliran sungai. Kita juga bisa bertindak sebagai pengawas lingkungan dengan melaporkan tindakan perusakan seperti penebangan liar atau penebangan ilegal di tempat tinggal kepada pihak yang berwenang. Melalui gaya hidup yang minim, sampah juga menghemat energi serta aktif dalam kegiatan penghijauan lokal. Setiap individu dapat menjadi benteng pertama dalam menghentikan kerusakan di bumi. Nah, mengapa perusakan lingkungan masih terjadi saat ini? Itu karena kesadaran dan minim edukasi. Anak-anak Anda semua, Bapak harap anak-Anda semua peduli terhadap lingkungan, agar kita mendapatkan hasil dari alam ke kita itu lebih baik. Lalu kurangnya kuatnya penegakan hukum terhadap oknum yang merusak. Saat ini masih terjadinya perusakan alam karena banyak sekali oknum yang tidak bertanggung jawab. Lalu benturan kuat antara kebutuhan ekonomi jangka pendek. Terkadang merusak alam itu menjadi hasil pangan atau sumber pangan bagi masyarakat sekitar. Nah, Anda semua di sini ada yang tahu nggak sedikit bentuk-bentuk perusakan lingkungan? Ada yang tahu? Kebakaran hutan, Pak. Oke, kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan itu juga salah satu bentuk perusakan ya. Nah, bagaimana jika perusakan lingkungan terjadi di sekitarmu? Nah, di sini Bapak punya lembar analisis. Bapak harap nanti Anda dapat menganalisis bentuk perusakan yang diakibatkan oleh manusia. Di sini ada tim penambangan batu bara. Di sini ada untuk mutia, ada penambangan emas, dan juga di sini grup 3 ada juga kebakaran hutan.
Nanti Anda semua Bapak minta mengisi dan menganalisis gambar dan juga menjawab pertanyaan yang ada di situ. Bapak beri waktu 10 menit untuk menjawabnya. Baik, udah semua ya Anda, silakan untuk perwakilan kelompoknya maju ke depan untuk menjelaskan hasil analisis kelompoknya. Silakan untuk kelompok 1. Maju ya Pak. Ya. Baik, di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil lembar analisis siswa pada gambar pertambangan. Jadi yang pertama itu pertanyaan itu berikan pendapatmu atau analisislah gambar di atas. Jadi gambarnya gambar pertambangan. Jadi pada pertambangan batubara ini menyebabkan kerusakan yang sangat fatal. Selain itu, berkas dari penambangan itu menimbulkan kerusakan dan meninggalkan lubang yang sangat besar yang berbahaya dan tergenang air. Dan itu tumbuhan itu akan sulit tumbuh dan sulit untuk hidup. Yang kedua itu mengapa kegiatan penambangan seperti pada gambar tersebut dapat menyebabkan kerusakan? Karena tanah yang digali itu mengorbankan lahan yang masih asri atau alami. Yang aktivitasnya itu penambangan juga merusak aktivitas dan kualitas tanah dan air. Yang ketiga, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif penambangan terhadap lingkungan? Nah, kami berdiskusi bahwa reklamasi lahan bekas tambang, pengelolaan limbah, dan melakukan analisis dampak kerusakan lingkungan. Itulah diskusi dari kelompok kami, kelompok 1, kelompok pertambangan. Terima kasih. Baik, berikan aplaus untuk kelompok 1. Baik. Untuk kelompok 1 sangat benar ya Anda semua, karena dampak penambangan itu sangat-sangat merusak alam. Walaupun emang biaya atau hasil dari penambangan itu menggiurkan, tetapi dengan merusak alam di masa yang mendatang akan sangat membuat kita sulit untuk menikmati hasil alam. Silakan untuk kelompok 2. Langsung saja, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami kelompok 2 itu tentang penambangan emas tanpa izin. Nah, di sini menurut kami penambangan emas tanpa izin ini sangat berbahaya bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Kegiatan ini dapat merusak sungai, hutan, dan kesehatan manusia akibat penggunaan bahan kimia berbahaya seperti merkuri. Kemudian kegiatan penambangan seperti di gambar ini menyebabkan kerusakan karena menggunakan alat berat dan bahan kimia yang mencemari air serta tanah. Selain itu, aktivitas tersebut juga dapat menyebabkan longsor dan rusaknya ekosistem sungai. Kemudian, upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak negatif penambangan tersebut terhadap lingkungan, itu pemerintah harus menutup tambang legal dan mengawasi kegiatan pertambangan dengan ketat. Selain itu, perlu dilakukan penghijauan kembali dan pembersihan sungai yang tercemar agar lingkungan dapat pulih. Baik, sekian. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Benar sekali untuk kelompok 2, penambangan emas akan menghasilkan dampak sangat buruk seperti pencemaran air. Pencemaran air ini kan akan digunakan oleh manusia lagi, akan kembali ke manusia lagi. Jadi penambangan ilegal tanpa adanya analisis kerusakan itu akan menyebabkan kesulitan juga untuk masyarakat di sekitarnya. Baik, selanjutnya kita lanjut ke kelompok 3. Adapun hasil diskusi dan hasil jawaban dari kelompok kami yaitu kelompok 3. Yang pertama yaitu berikut adalah analisis dari gambar tersebut, yaitu jawabannya menurut kami adalah kebakaran hutan merupakan tindakan yang sangat merugikan karena dapat merusak alam dan mengganggu kehidupan manusia maupun hewan. Hasil dari kebakaran juga mengakibatkan pencemaran udara. Nah, yang kedua, mengapa kegiatan pembakaran hutan seperti pada gambar dapat menyebabkan kerusakan? Nah, pembakaran hutan menyebabkan kerusakan karena api menghancurkan pohon, habitat hewan, dan kesuburan tanah. Selain itu, asap kebakaran dapat menimbulkan penyakit pernapasan dan mengganggu aktivitas masyarakat. Yang ketiga, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif pembakaran hutan tersebut terhadap lingkungan?
Upaya yang dapat dilakukan yaitu melarang pembakaran hutan, melakukan patroli hutan, dan memberikan sanksi kepada pelaku pembakaran masyarakat. Perlu diajak menjaga hutan dan melakukan reboisasi. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Bapak, terima kasih untuk Anda semua, dan juga Bapak kuatkan kembali untuk kelompok 3 itu sangat benar ya penyampaiannya, bahwa pembakaran hutan akan menyebabkan banyak penyakit yang akan timbul di masyarakat seperti asma, ispa, itu akan mengganggu aktivitas masyarakat juga. Baik, boleh Bapak minta untuk hasilnya. Baik, dari materi ini Bapak minta untuk satu orang menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Dipersilakan Syahra. Baik, jadi kesimpulan untuk materi hari ini, perusahaan lingkungan merupakan ancaman serius yang disebabkan oleh keserakahan ekonomi, lemahnya penegakan hukum, dan lonjakan populasi manusia yang mengorbankan alam demi keuntungan jangka pendek. Padahal pelestarian lingkungan sangat mutlak diperlukan karena alam adalah penyedia utama kebutuhan dasar hidup manusia sekaligus benteng alami dari berbagai bencana. Oleh karena itu, diperlukan ketegasan regulasi dari pemerintah yang dibarengi dengan aksi nyata setiap individu melalui kebiasaan sederhana yang ramah lingkungan agar bumi tetap lestari dan layak huni bagi generasi masa depan. Baik, terima kasih untuk Syahra dan teman-teman semuanya yang udah memberikan jawaban analisis untuk lembar analisis hari ini. Untuk materi berikutnya, pertemuan berikutnya, Bapak akan memberikan materi tentang pencemaran lingkungan. Bapak harap sebelum kita mulai di pelajaran berikutnya, di pertemuan berikutnya, Anda semua sudah mempersiapkan dirinya untuk belajar tentang pencemaran lingkungan. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Anda semua untuk hasil analisis. Bapak akan nilai di minggu depan. Bapak akan berikan nilainya. Bapak tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.